Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar fisika, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan sesuatu. Pulpen. Pulpen ini gunanya bukan cuma buat tulis, tapi dia juga punya kegunaan lain untuk center dan untuk pointer. Nah, untuk center. Oke, kalau pulpen ini saya buka ya, maka nanti saya akan mendapatkan batu baterai. Tentu saja, di dalamnya ada baterai. Baterai ini gunanya tentu saja sebagai sumber tenaganya ya, sumber energinya atau sumber listriknya. Dan saya yakin kalian semua juga udah pernah menggunakan senter ya. Dan kalau kalian iseng-iseng buka, kalian juga akan menemukan di dalamnya ada batu baterai, ada sumber energinya atau sumber listriknya. Batu baterai yang saya tunjukin tadi batu baterai jenis litium, dan sebenarnya banyak juga jenis yang lain. Ini juga ada jenis batu baterai dengan ukuran AA, tertulis 1,5 volt. Oke, yang akan kita pelajari nanti ada hubungannya dengan batu baterai. Tentu saja kalau ngomongin batu baterai berarti kita akan membicarakan mengenai listrik dinamis. Dan fokus kita kali ini adalah listrik arus searah atau yang biasa kita sebut sebagai direct current, DC, listrik DC. Oke, kenapa kita mempelajari listrik? Ya, listrik itu adalah sumber energi yang paling gampang ya, nak. Sumber energi yang paling efektif dan paling gampang. Kenapa? Karena dia mudah banget untuk diubah. Contohnya misalnya, senter ini, kalau kamu mau mendapatkan energi cahaya, maka ya gunakan aja alat senter. Dia akan mengubah dari energi listrik menjadi energi cahaya. Atau kalau kamu mau mendapatkan energi suara, maka gunakan radio, gunakan telepon. Nanti si listrik akan diubah menjadi energi suara. Kalau kamu mau mendapatkan energi gerak, misalnya, kita lihat kipas angin, blender, mesin cuci, grinder. Dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau kamu mau mendapatkan energi panas, kita lihat solderan, setrikaan, kompor listrik, atau AC, atau kulkas. Nah, dia bisa mengubah, alat-alat tersebut bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, kenapa? Makanya manusia senang banget mempelajari tentang listrik. Nah, fokus kita yang tadi saya sebutkan, kita akan mempelajari fokusnya pada listrik arus searah. Emang ada berapa arus, Pak? Ya, listrik itu ada dua arus, nah. Ada dua jenis arus ya. Ada listrik arus searah atau yang biasa kita sebut sebagai DC, direct current, dan listrik arus bolak-balik atau yang biasa kita sebut sebagai alternating current. Sesuai dengan namanya, listrik searah berarti arah aliran listriknya cuma satu arah. Kalau misalnya dia dari ke kiri ke kanan, maka selama pemakaian si arus listrik itu akan dari kiri ke kanan. Udah, itu doang. Tapi kalau alternating current, sesuai dengan namanya harus bolak-balik, maka si listrik tersebut kutubnya berpindah-pindah. Misal dia dari kiri ke kanan, maka dia balik lagi ke kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Bolak-balik. Jadi kalau misalnya kamu buat grafik, arus listrik searah itu, grafiknya akan lurus. Atau akan gini-gini doang. Kalau arus listrik bolak-balik, maka grafiknya seperti sinusoidal. Bentuknya akan sinusoidal. Sinusoidal itu seperti ini. Bergelombang. Dia kadang ada di posisi positif dan kadang juga ada di posisi negatif. Nah, nanti selanjutnya perbedaan yang lainnya kita akan mempelajari di arus listrik bolak-balik. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang arus listrik searah. Oke. Ya, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya bahwa kita butuh sesuatu ya untuk bisa mendapatkan
arus listrik. Ya, kita butuh batu baterai untuk bisa menyalakan lampu. Nah, tapi sebenarnya arus listrik itu sendiri apaan sih? Oke, simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya saya ingin kalian melihat sebuah gambar. Oke, nah ini adalah gambar dari konduktor, katakanlah sebuah kabel yang terbuat dari tembaga. Eh, ini gambarannya gambaran mikroskopik. Jadi ibaratnya ini adalah atom-atom dan yang merah kecil-kecil ini adalah elektron. Ketika tidak ada medan elektrik, medan listrik di antara keduanya, positif dan negatif, tidak ada misalnya, maka si elektron bebas ini bergeraknya tidak teratur. Lihat di sini, dia repels antara elektronnya, kemudian dia tabrakan sama si atom-atomnya. Geraknya tidak teratur, acak-acakan, sehingga kalau misalnya kita hitung secara rata-rata, maka gerakannya tidak akan menimbulkan nilai atau nol. Beda lagi misalnya kita buat medan listrik. Oke, kita kasih medan listrik di antara kedua ujungnya, maka si medan listrik ini akan mempengaruhi gerakan elektron. Ingat ya, elektron itu akan ngalir dari medan listrik yang positif ya, menuju medan listrik yang positif. Nah, gerakan-gerakannya itu kalau dibandingkan dengan yang tadi, oh ternyata ini lebih rapih gerakannya. Ya, meskipun dia juga ada acak-acakannya, tapi dia mengarah ke satu tempat gitu. Nah, kalau dijumlahkan secara keseluruhan, maka gerakan elektron ini akan menimbulkan hasil, atau gerakan elektron ini akan menghasilkan yang disebut sebagai kecepatan aliran atau drift velocity, drift speed. Nah, kecepatan aliran inilah yang nantinya akan menghasilkan arus listrik. Seperti itu. Jadi arus listrik ini muncul karena adanya nilai dari rata-rata kecepatan aliran si elektron bebas yang ada di sebuah konduktor. Itu adalah elektron. Itu adalah arus listrik ya. Nah, oke, tadi dijelaskan bahwa ternyata arus listrik itu muncul karena adanya gerakan elektron bebas yang terarah ya, yang terarah. Nah, sekarang kita lihat sendiri di sini ada sebuah baterai yang dihubungkan kutub positif dan negatifnya dengan kawat penghantar atau kabel ya, kabel. Lalu pastinya akan muncul arus listrik. Kemana arah arus listrik itu? Eh, kalau kita lihat elektron itu kan muatannya negatif, maka si elektron ini akan mengalir menuju kutub positif baterai, ditandai dengan tanda panah yang kuning. Tapi pada kenyataannya, bukan pada kenyataannya, tapi sesuai dengan kesepakatan yang ada bahwa arus listrik itu arahnya dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah, atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Malah sebaliknya ya. Kebalikan dari aliran elektron yang sebenarnya. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ini hanya sekedar kesepakatan saja, tidak lebih. Dulu orang-orang menganggap belum mengetahui apa itu elektron, makanya dianggapnya arus listrik itu ya udah ngalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah, nggak apa-apa, hanya arah doang. Nah sekarang bagaimana cara menentukan besar arus listrik itu sendiri? Oke, kita lihat bahwa arus listrik ternyata dinyatakan sebagai rata-rata jumlah dari muatan yang melewati penampang penghantar per satuan waktu, atau ditulis secara matematis menjadi I sama dengan delta Q dibagi dengan delta T.
di mana I ini adalah arus listrik dan delta Q ini adalah muatan, delta T ini adalah waktu. Satuannya ya arus listrik adalah ampere, kemudian muatan adalah coulomb, dan waktu adalah second. Bisa kita lihat dari sini bahwa ampere ternyata satuan atau nama lain dari coulomb per second ya. Nah ini udah saya kasih contoh misalnya diketahui jumlah elektron yang mengalir dalam penghantar selama 0,3 second adalah 3 kali 10 pangkat 18. Berapakah besar arus dalam ampere? Oke, perhatikan bagaimana cara menjawabnya. Oke, baik. Kita lihat contoh soal yang tadi saya berikan mengenai arus listrik dan bagaimana cara menghitung besar arus listrik dengan menggunakan rumus yang I sama dengan Q dibagi T. Diketahui dalam soal kita mendapat waktu 0,3 second. Seperti biasa ya, untuk menjawab soal fisika dimudahkan untuk menulis data-data yang ada di soal tersebut. Diketahui kita punya waktu T sama dengan 0,3 second, lalu kemudian jumlah elektron 3 kali 10 pangkat 18. Jumlah elektron kita beri simbol N sama dengan 3 kali 10 pangkat 18 elektron. Dan di situ di soal juga disebutkan bahwa muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ini adalah muatan dasar, namanya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Oke, lalu kemudian yang ditanyakan apa? Tentu saja yang ditanyakan adalah arus listrik. Berapakah besar arus listrik? Kita mulai dengan menuliskan rumus dasarnya. Arus listrik bisa kita hitung dengan delta Q dibagi dengan delta T. Sementara kalau kita lihat di sini di data ini tidak ada delta Q-nya. Maka apa yang kita lakukan? Seperti ini. Ini adalah jumlah elektron N, dan ini adalah muatan satu elektron. Kalau muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19, maka kalau jumlah elektronnya segini, kita bisa dapetin besar muatan elektron. Oke, jadi Q ini bisa kita ubah atau bisa kita cari dengan rumus jumlah elektron dikalikan dengan muatan satu elektron atau muatan dasarnya. Maka rumus yang ini, delta Q nya saya ubah jadi N kali E dibagi dengan time. Nah ini udah ada semua nih datanya. Ya udah, kita tinggal tulis saja semuanya dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dibagi 0,3. Oke, untuk mempermudahnya ini saya ubah jadi 3 kali 10 pangkat minus 1 second. 3 kali 10 pangkat minus 1 second. Ini bilangan berpangkat bisa saya coret 10 pangkat minus 1-nya, maka ini tinggal pangkat minus 18, kemudian 3-nya saya coret lagi, kemudian ini 10 pangkat 18 dikalikan dengan 10 pangkat minus 18. Ini habis ya, karena perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu dijumlahkan. 10 pangkat 18 dijumlah dengan 10 pangkat minus 18, maka hasilnya 1 ya. Ini kita coret lagi. Maka sisanya adalah 1,6 coulomb per second. 1,6 coulomb per second itu sama dengan ampere. Maka arus yang mengalir dalam soal sebesar 1,6 ampere. Seperti itu. Oke, baik. Saya harap tadi dari penjelasan bagaimana cara menjawab soal, contoh soal untuk menentukan besar arus listrik bisa ya kalian pahami. Lalu kita akan lari ke rapat arus. Tadi ada arus listrik, sekarang ada rapat arus.
Apa rapat arus? Rapat arus dinyatakan sebagai besarnya arus per satuan luas penampang. Jadi misalnya ini adalah penghantar konduktor. Kalau ini saya potek sedikit bagiannya, terus saya eh, ambil, kemudian saya lihat secara mikroskopis, maka akan terlihat elektron-elektron ini ngalir. Kalau ini dikasih medan listrik ya, maka elektronnya akan ngalir ya, dengan kecepatan Vd. Lalu luas penampang A. Nah, jumlah atau jumlah muatan bisa kita dapatkan dari Q atau muatan satu elektron dikali dengan N. Ini adalah kerapatan muatan, lalu dikali dengan A itu luas penampang, Vd itu adalah kecepatan drift elektron atau kecepatan alir elektron, lalu delta T adalah waktu. Oke, dari sini kita dapetin bahwa Q ini adalah NQ Vd delta T. Dan jadi untuk mendapatkan rumus arus, kuat arus, I sama dengan delta Q per delta T bisa didapatkan dari I sama dengan NQ Vd kali A. Nah, rapat arus dinyatakan tadi sebagai besar arus persatuan luas penampang ya. J sama dengan I per A. I-nya saya ubah menjadi NQ Vd kali A, maka rapat arus ini selain bisa kamu gunakan rumus J sama dengan I bagi A, kamu juga bisa menggunakan rumus J sama dengan NQ kali Vd. Nah, ini adalah hubungan antara si rapat arus dengan kecepatan elektron, kecepatan alir elektron ya. Oke, tadi adalah arus listrik yang ngalir dalam penghantar solid. Oke, nah sekarang apakah arus listrik bisa ngalir dalam penghantar liquid? Tentu saja bisa. Larutan atau liquid itu sendiri, larutan yang bisa menghantarkan listrik disebut sebagai larutan elektrolit. Contohnya larutan garam, larutan gula, larutan perak nitrat. Nah, kalau misalnya nih ya, kamu kasih tegangan DC pada si larutan elektrolit tersebut, kemudian kutub-kutub positif dan kutub negatif si DC itu kamu sambungkan ke logam, lalu kamu celupkan ke larutan elektrolit, maka dalam larutan elektrolit akan muncul arus. Nah, proses ini dinamakan dengan proses elektrolisis. Arus yang ada dalam larutan elektrolit dibawa oleh ion, baik ion positif maupun ion negatif. Kalau tadi dalam konduktor padat yang bisa menghantarkan arus, yang menyebabkan arus adalah elektron ya, muatan elektron. Lalu kalau di dalam larutan elektrolit yang membawa arusnya adalah ion, seperti itu. Nah, kenyataan ini seringkali dimanfaatkan oleh pengrajin perhiasan untuk melapisi logam non perhiasan dengan logam perhiasan seperti perak. Nah, proses-proses yang kayak gini tuh disebut sebagai penyepuhan. Jadi kalau misalnya kamu punya kunci dari logam non perhiasan, kamu mau ngelapisinya dengan perak nih, maka dilapisinya bukan pakai kuas, tapi dilapisinya dengan cara elektrolisis. Bagaimana, ada nggak Pak hubungannya antara massa dari benda yang kita butuhkan untuk melapisi benda-benda yang kita ingin lapiskan dengan arus listrik? Ada. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Massa yang dibutuhkan ya, massa jumlah zat yang terurai di anoda maupun yang mengendap di katoda dengan besarnya arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit, bisa kita gunakan rumus M sama dengan K dikali delta Q atau M sama dengan K dikali I dikali T. Nah, K ini adalah konstanta elektrokimia unsur. Ini sudah ada referensinya. Kemudian I ini adalah arus listrik dan T adalah waktunya. Contoh, saya udah kasih contoh. Tentukan waktu yang diperlukan untuk penyepuhan tembaga 6 kg ketika diberi aliran
arus listrik sebesar 100 ampere. Konstanta tembaga adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 7 kg per AS. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Baik, bagaimana tadi penjelasan dari penggunaan rumus ini? Semoga kalian bisa memahaminya, oke? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan persamaan yang tadi diperlihatkan, hubungan antara massa yang terlalut atau yang mengendap dalam katoda dan anoda dari sebuah proses elektrolisis ya, dengan muatan arus listrik dan waktu atau lama proses elektrolisis itu berlangsung. Dari soal kita dapatkan oke, seperti biasa diketahui terlebih dahulu, dari soal kita dapatkan massa dari massa dari tembaganya yaitu 6 kg. Maka kita tulis M sama dengan 6 kg. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 100 ampere. Maka I-nya adalah 100 ampere. Lalu kita punya konstanta di sini. Kita punya K sebesar 3,3 kali 10 pangkat minus 7 kg per ampere second. Konstanta elektrokimia K-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 7 kg per ampere second. Oke, dari rumus kita dapetin bahwa M sama dengan Q, M sama dengan K kali I kali T. Sorry, tadi dari soal yang ditanyakan adalah berapakah lama waktu penyepuhannya atau lama waktu elektrolisisnya. Oke, dari rumus ini M sama dengan K kali I kali delta T. Kita bisa menulis ulang untuk mencari T menjadi T sama dengan M per K kali I. Oke, ini udah ada semua ya, M, I, dan K nya. Jadi tinggal masukkan aja angka-angkanya. 6 kg per K nya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 7 kg per AS dikali dengan 100 ampere. Oke, ini sengaja saya tuliskan satuan-satuannya lengkap. Jadi satuannya dulu kita hilangkan. Ini kilogram juga. Nah, ini ampere saya hilangkan. Lalu kemudian di sini ada 100 dan ini ada 10 pangkat minus 7. Ini bisa kita sederhanakan atau kita hitung. 100-nya dicoret dan 10 pangkat minus 7-nya dicoret, jadi tinggal 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Oke. Jadi yang harus kita hitung adalah 6 dibagi 3,3. 6 dibagi 3,3. Saya letakkan satu angka di belakang koma, hasilnya adalah 1,8. Sisanya 10 pangkat minus 5 ya. Kita tulis saja 10 pangkat minus 5. Satuan yang tersisa adalah second. Second ini nanti naik ke sini jadi di atas second. Jadi time, waktu yang dibutuhkan untuk menyepuh tembaga sebesar 6 kg sebanyak 6 kg dibutuhkan waktu, ini jadi positif ya. Dibutuhkan waktu 1,8 kali 10 pangkat 5 second. Atau kalau saya ubah jadi 1, 2, 3, 4 second. 180.000 second. Berapa jam sih Pak? Ya tinggal dibagi dengan waktu 1 jam dibagi 3.600 ya, second. Ya, berarti tinggal dibagi 3.600 saja. Oke. Seperti itu. Oke.
Kita lanjut ke berikutnya. Kalau tadi kita udah mengetahui ada arus dalam zat solid, ada padatan, arus listrik dibawa oleh elektron, lalu kemudian ada arus dalam larutan yang dibawa oleh ion. Lalu bagaimana dengan gas? Kalau misalnya ada arus listrik di dalam gas, apa yang membawanya? Oke, arus listrik dalam gas dibawa oleh ion juga, betul. Dan ternyata prosesnya disebut sebagai pembentukan plasma. Plasma sendiri itu adalah gas yang terionisasi tentunya. Nah, jadi kalau ada plasma, lalu pastinya di situ akan ada arus listrik ya. Contohnya adalah pembuatan laser dari gas helium neon yang dicampur. Ini ada gas helium neon, lalu kemudian dikasih sumber tegangan, power DC supply, yang dihubungkan ke anoda dan katodanya. Tentu saja ini sumber tegangannya sangat besar ya. Kemudian ketika dinyalain atau dihubungkan sumber tegangan ini, maka gas helium neon ini akan berubah menjadi plasma. Akan timbul elektron-elektron di sekitar sininya, di sininya. Nah, maka si elektron inilah akan timbul yang namanya ion-ion ya, bukan elektron, ion-ion. Maka si ion-ion inilah nantinya akan membawa listrik di dalam gas ini. Sama halnya ketika misalnya kita memanaskan gas, bisa dilihat di sini ada dua plat. Di antara plat ini dihubungkan ke kutub positif dan negatif power supply DC. Lalu di antara plat ini kita bakar, kita panaskan. Karena ini kan tidak nyambung ya, harusnya di alat ukur ini atau di galvanometer ini nggak akan menunjukkan angka karena tidak nyambung. Ketika kita beli api atau kita bakar di antara udara di antara plat-plat ini, maka si jarum penunjuk di galvanometer ini akan menunjukkan angka. Ini menandakan bahwa pembakaran gas atau pemanasan gas akan memicu aliran arus listrik. Seperti itu. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi ketika ada kebakaran, lalu di atasnya ada kabel listrik atau kabel sutet. Di kabel sutet itu kadang terjadi apa yang namanya ya, konslet gitu. Kalau kamu cari di internet ada beberapa kasus seperti itu. Baik, itu adalah arus listrik tadi yang saya jelaskan. Tadi saya jelaskan ada arus listrik yang ngalir pada zat padat, ada dalam larutan, dan ada gas yang terakhir, dan bagaimana cara menggunakan untuk rumus-rumus yang ada tadi. Bagaimana cara menghitung besar aliran arus listrik, bagaimana cara menentukan besar massa dengan massa yang mengendap ya pada proses elektrolisis, dan bagaimana tadi menghitung juga kecepatan elektron yang ternyata jauh lebih lambat daripada kecepatan aliran arus listrik itu sendiri dengan menggunakan rumus kerapatan arus. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian memahami pelajaran. Kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.